Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau masak ati ampla ya. Ini mau dimasak dengan bumbu biasa ya, bumbu jadi, bumbu putih ya bumbunya. Jadi biasanya kan dimasak balado ya teman-teman dengan bumbu merah. Ini saya pakai bumbu putih lengkap aja ya. Dan nanti saya tambahkan petai ya. Kebetulan ini ada yang ngasih petai ya dari bibi saya. Masih tersisa 4 papan lagi dan petainya petai muda ya teman-teman. Jadi kita masak saja gitu ya. Nah ini atinya sekitar setengah kilo ya. Ini saya potong dulu ya. Kita potong amplaknya dulu ya, yang agak keras gitu. Nanti kalau atinya belakangan aja kita potongnya ya. Nah ini sambil saya panaskan minyak ya untuk menumis bumbunya nih. Ini udah panas, kita langsung masukin. Bumbunya kita tumis sampai matang ya, sampai terpisah dengan minyaknya ya. Jadi kalau udah matang itu ya, kata Chef Rudy, nanti berpisah dengan minyak-minyaknya kembali jernih ya, dan si bumbunya kelihatan tidak bersatu ya, tidak nyatu ya sama minyaknya. Nah ini seperti biasa nanti saya tambahkan juga cabai rawit ya teman-teman, biar ada pedesnya ya, soalnya ini kan tidak pakai cabai ya, jadi warnanya juga nggak merah. Nanti pedesnya dari cabai rawit aja, kita tidak potong-potong tapi kita sobek aja tengahnya gitu ya, jadi keluar pedasnya, tapi dia masih berbentuk cabai rawit ya, jadi nanti kalau plating masih kelihatan cabainya ya, bagus. Nah ini masih kita potong ampla sudah beres ya, kita masih tersisa potong atinya ya. Ini tuh belakangan aja karena gampang ya, kalau ati kita potong kasar aja. Yang penting jadi potongan kecil ya teman-teman, jadi nanti cepat meresap bumbunya ya. Nah udah selesai semua. Nanti kalau bumbunya udah mateng, kita langsung tambahkan saja si atinya ya. Kita tumis-tumis dulu. Nah ini teman-teman udah terpisah ya si bumbu sama minyaknya ya. Sekarang kita masukin ya ati amplaknya, kita tumis-tumis langsung ya. Kalau ini lumayan banyak juga ya, setengah kilo gitu. Ini untuk bisa masak bisa makan berhari-hari ya. Berhari-hari ya. Mungkin 2 kali 3 kali ya teman-teman nih, soalnya kita yang makan cuma 3 orang ya. Dan ini kalau udah ditambahkan petai juga makin banyak ya. Nah sekarang kita tambahkan si cabai rawitnya ya. Nah sambil kita tumis ya, kita potong-potong petainya ya, langsung kita masukin aja ke si ati amplanya ya.
Nah ini tuh nggak tahu kenapa ya, bibi saya ini petainya masih muda udah dipanen ya, padahal ini petainya bagus. Nah jadi kalau kita rebus terus kita jadikan lalapan ya, coel sambal terasi gitu, kayaknya kurang enak gitu. Jadi kita jadikan ini tambahan masakan aja ya teman-teman. Nah sekarang juga lagi musim pete ya, barengan dengan musim duren nih di kampung saya. Tiap hari ya yang jualan petai dan jualan duren ya, berseliweran pokoknya. Ada yang udah bagus-bagus banget ya, segede-gede jengkol. Mata petainya itu cuman 3.000 ya satu papan. Kalau yang agak kecil biasanya 2.500 nih. Nah sekarang udah selesai ya si petainya, kita satukan semua ya ke ati amplaknya. Dan sekarang kita seasoning ya. Saya tambahkan tadi saus tiram ya, si bumbu serbaguna lah pokoknya ya, bisa ke masakan apa aja ya teman-teman. Saya tambahkan juga garam penyedap dan gula putih ya. Nah ini kan bumbunya memang udah asin dari sananya ya, kita beli sudah pakai garam. Jadi kemungkinan sih harus ada tambahannya gula putih ya, kita tambahkan, tapi nanti kita tes rasa dulu. Nah jadi benar memang masih asin ya teman-teman, kita tambahkan lagi gula putihnya jadi biar imbang ya rasanya. Nah, saya juga bukan penganut masakan yang manis banget ya, tapi tetap harus ada sentuhan manisnya dikit gitu ya. Jadi kalau asin ditambahkan gula sedikit itu kan jadi gurih ya teman-teman, enak banget. Kalau terlalu manis juga kan enak ya, ada yang bilang katanya masakannya kayak kolak katanya gitu. Itu mungkin bahasa untuk berkomentar ke masakan yang memang cenderung terlalu manis mungkin ya. Nah ini kita ungkap dulu ya sampai dia meresap benar-benar ya. Jadi ini nggak saya tambahkan air ya teman-teman, karena si ati ampla ini udah berminyak banget ya, jadi nggak usah ditambahkan air lagi gitu ya. Nah sekarang sambil nunggu ati amplanya mateng, kita goreng emping ya. Ini dikasih dari mertua saya ya teman-teman, kecil empingnya, lucu katanya, seperti bunga ya. Dan keuntungannya kalau ukuran empingnya kecil jadi cepat mekar gitu ya. Kalau yang besar kadang-kadang kita minyaknya kalau kurang banyak jadi agak keras gitu ya, kurang mateng. Nah kalau ini kemarin saya udah coba, ini bagus banget ya, dengan saya kasih minyak cuman segitu aja ya, setengah wajan yang kecil itu tuh teman-teman, itu udah alhamdulillah mekar banget ya, enak. Nah ini untuk teman makannya nanti ya, kita makan dengan tumis ati ampla ini, kita goreng emping juga ya. Nah ini si tumisan ati amplenya juga udah mendidih tuh teman-teman ya, jadi tutup pancinya juga udah gerak-gerak. Nah ini padahal apinya tidak terlalu besar ya, soalnya saya tidak menambahkan air ya, jadi cukup biar nggak gosong aja gitu ya, apinya tidak terlalu banyak, asal kita resapkan aja bumbunya ya. Dan ini biar tidak nyepret-nyepret gitu ya teman-teman, kita kasih serokan aja ya untuk menahan tutup pancinya ya di tumisan ati ampla kita. Nah ini minyaknya udah panas ya, kita mulai goreng empingnya.
Tuh, jadi saya tambahkan banyak juga ya, saya goreng banyak sekaligus nih. Ada mungkin 8 biji gitu ya, tuh mekar banget teman-teman. Nah ini mungkin cuman seperempat ya si empingnya, kemarin saya dikasih itu, dan kemarin setengahnya udah saya goreng juga. Ini mungkin sekitar 1,5 on gitu ya, apa 2 on. Tapi kalau kecil gini lumayan banyak juga ya di Stopless gitu, lumayan untuk kadang kita cemil-cemil nonton TV, atau kadang kalau saya makan ya butuh yang kriuk-kriuknya gitu. Nah ini banyak juga, semuanya mekar nih. Nah ini nggak tahu ya kalau mak-mak itu kalau ada emping itu bawaannya pengen goreng aja, pengen dicemil ya, padahal katanya ini mengandung purin ya, bisa naik asam urat ya. Biasalah kalau mak-maknya udah 40 lebih ya, suka agak kerasa juga, memang ada pegalnya gitu ya teman-teman. Tapi selama masih ada godaannya, wow banget ya. Nah, biasanya kalau saya dikasih juga, biasanya saya kalau dikasih banyak gitu langsung aja saya kasihin lagi gitu ya. Jadi di rumah itu nggak ada stok banyak banget, jadi paling untuk sekali 2 kali goreng ya, biar nggak jadi penyakit juga gitu ya. Tapi kita tetap makan sih gitu. Kalau di stok banget ya masih suka ngemil-ngemil gitu ya, tapi kita tahu kondisi kita ya. Kalau udah pegal-pegal ya udahlah, kita berhenti ya. Nah ini tuh ya, pas belum digoreng itu kayaknya sedikit banget ya, tapi kalau udah digoreng alhamdulillah jadi banyak nih teman-teman. Nah, udah selesai ya goreng empingnya. Kita mau langsung plating saja ya, goreng emping dan juga tumis ati ampla petainya ya. Tuh ini saya dapat setengah Stopless tuh teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini penampakan goreng empingnya ya, kecil-kecil ya, mekar seperti bunga katanya. Nah sekarang kita plating ati amplanya ya. Ini saya matikan apinya ya. Nah ini warna-warni ya teman-teman, coklat dari atinya ya, hijau dari petainya, dan ada merah-merah ya cabai rawitnya. Alhamdulillah cantik banget, dan ini rasanya juga mantep banget ya. Kita plating ya, kita langsung makan. Alhamdulillah ya teman-teman, udah mateng masakan kita dua-duanya ya, tumis ati ampla petai dengan kriuk-kriuknya goreng emping ya. Nah ini penampakannya ya masakan kita hari ini nih. Nah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.